teman-teman semuanya, selamat pagi menjelang siang. Bertemu lagi bersama kami di acara Podcast and Talk Show Forum Anak Saudara Pangkep. Teman-teman, saat ini kita akan mengangkat tema eksistensi aksara lontara di kalangan pemuda. Bersama dengan saya Nurul Syamsi Ramadhani dan narasumber kita yaitu Ibu Nurbaya. Halo Ibu, selamat pagi. Halo, pagi juga. Ya, gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah Baik. Dan kita sudah terhubung dengan narasumber kita yang kedua juga yaitu Duta Bahasa Sulawesi Selatan dan Barat. Halo, selamat pagi Kak Windah Sari. Iya, selamat pagi menjelang siang Ibu dan teman-teman. Iya, gimana kabarnya Kak Windah hari ini? Hari Minggu, hari libur luar biasa. Bisa bermanfaat, bisa bertemu dengan teman-teman adalah sebuah kesyukuran bagi saya. Wah, terima kasih sekali Kak Windah. Alhamdulillah. Ya, mengenai tema kita yaitu eksistensi aksara lontara di kalangan pemuda. Sebelumnya kita ingin tahu dulu nih Bu, apa itu aksara lontara dan bagaimana sejarah aksara lontara itu sendiri. Mungkin bisa dimulai. Aksara lontara itu sendiri adalah merupakan huruf tradisional Sulawesi Selatan yang pertama dicipta oleh Daeng Pamate yang terkenal dengan kepandaiannya. Sehingga beliau ini diberi amanah untuk menjabat sebagai Syah Bandar dan Tumai Lalang. Kalau dalam sekarang istilah kita adalah Menteri Dalam Negerinya, Menteri Dalam Negerinya, yang dikenal dengan Karang Tumapa Arsika Kalona waktu itu. Iya. Beliau Daeng Pamate ini adalah seorang putra kelahiran Goa Lakyung pada saat pemerintahan Karaeng Tumapa Arsika Kalona. Jadi Daeng Pamate yang menciptakan aksara lontara. Aksara lontara itu sendiri pada abad 14 silam. Bagaimana awal mulanya Bu sehingga Daeng Pamate menciptakan aksara lontara? Iya. Awal mulanya itu Daeng Pamate menciptakan aksara lontara itu ditulisnya di atas daun lontar. Kenapa daun lontar? Karena daun lontar itu adalah daun yang awet. Iya, tidak mudah kering, kemudian tidak mudah dia tidak mudah basah, sehingga di atas daun lontar itulah dicipta pertama kali huruf lontar itu sendiri oleh Daeng Pamate. Dituliskan di atas daun lontar itu sendiri dengan menggunakan kalam. Kalau orang Makassar katakan kalang, dalam bahasa Makassar disebutnya kalang. Kalang itu sejenis lidi yang bisa dipakai untuk menulis di atas daun lontar itu sendiri. Seperti itu. Iya. Saya pernah mendengar Bu dan membaca juga itu mengenai huruf-huruf lontara itu berasal dari huruf-huruf India Bu. Apakah benar seperti itu? Iya, karena dasarnya dulu itu adalah orang-orang yang mencipta huruf itu sendiri adalah berasal dari India yang dasarnya adalah dari huruf-huruf yang diciptakan di Nusantara, terutama di Indonesia. Oke, selanjutnya Bu, saat Ibu sekarang kan adalah mengajar di suatu SMP di Pangkajene, yaitu SMP 2 Pangkajene. Iya. Bagaimana nih Bu perkembangan aksara lontara itu di kalangan siswa SMP itu sendiri? Bu? Bagaimana? Luar biasa, saya katakan luar biasa. Sejak saya ada di SMP 2 itu tahun 92 sampai sekarang, anak itu saya lihat di kalangan siswa itu sendiri luar biasa perkembangannya. Dulu mereka itu hampir tidak tertarik dengan huruf lontara. Kenapa? Karena mereka dulu itu di SD-nya jarang diajarkan. Kemudian guru SD-nya mungkin barangkali bukan berdasarkan atau berlatar belakang guru bahasa daerah. Yang biasanya ngajar di SD itu guru agama, guru olahraga, guru keterampilan, guru bahasa Indonesia. Kalau sekarang saya katakan pemerintah luar biasa, 2 jempol untuk pemerintah kita yang begitu memperhatikan tentang yang namanya pembelajaran bahasa daerah. Ya, karena kenapa? Mereka menempatkan dan membuka satu jurusan bahasa daerah dan menempatkan guru-gurunya itu semaksimal mungkin di daerah-daerah yang khususnya di Kabupaten Pangkep saya lihat ini, karena kebetulan saya ada di Pangkep, perkembangannya luar biasa. Yang dulu di SD tidak diajarkan. Ya, utamanya seperti di SD Tonase itu tidak mengajarkan. Nanti bertemu dengan saya di SMP baru mereka kenal. Oh, yang begini tuh Bu, yang namanya huruf lontara. Oh, yang seperti ini Bu, yang bentuknya. Iya. Jadi
saya kerja berat luar biasa sama teman-teman, kerja keras luar biasa untuk memperkenalkan huruf lontar itu sendiri kepada siswa. Kenapa saya bekerja berat? Karena mereka tidak ada dasarnya di SD, di SMP-nya itu baru ketemu dengan saya, luar biasa perkembangannya sampai sekarang. Mereka ada kecintaan tersendiri terhadap huruf lontar itu sendiri. Ya. Mungkin permasalahannya itu karena kekurangan tenaga guru ya. Kemungkinan di SD-nya seperti itu. Tapi kalau di SMP ada saya ditempatkan di SMP itu sejak tahun 19 sampai sekarang, dan perkembangan luar biasa. Banyak sekarang ditempatkan guru-guru bahasa daerah Bugis di Kabupaten Pangkep ini. Itu satu perkembangan luar biasa itu. Jadi masalahnya adalah siswa tidak memiliki dasar begitu. Iya. Itu sejak beberapa tahun yang lalu. Kalau sekarang ini luar biasa perkembangannya, siswa itu tertarik dengan bahasa daerah, dan itu bahasa daerah saya katakan sama mereka bahwa itu adalah merupakan satu budaya kita di Sulawesi Selatan. Dan saya katakan bahwa huruf lontar itu adalah salah satu aksara dikenal dunia. Salah satu aksara dikenal dunia. Jadi kenapa kita tidak kembangkan? Utamanya seperti Anda ini yang duduk di forum anak, alhamdulillah saya katakan syukur sekali pemerintah kita di Kabupaten Pangkep ini menempatkan anda ini sebagai pemerhati bahasa daerah yang bisa melestarikan budaya kita khususnya di Kabupaten Pangkep. Oke, mengenai temanya Bu, yaitu eksistensi aksara lontara sudah dijelaskan sama Ibu kan, ya. Mengenai di perkembangannya di Kabupaten Pangkep itu sendiri. Lalu bagaimana Bu? Siswa tanggapannya selain karena tidak mengetahui dasarnya, apakah mereka excited gitu, bahasanya berantusias mengikuti pelajaran aksara lontara itu sendiri? Ya, alhamdulillah antusiasnya luar biasa ini siswa sekarang saya lihat di perkembangan di tahun-tahun terakhir ini, karena saya memang menekankan kepada siswa. Ada beberapa siswa yang beberapa tahun lalu saya memang tekankan seperti ini. Ibu tidak akan periksa bukunya kalau tulisannya tidak indah. Seperti apa Ibu tulisan indahnya huruf lontar, Kak Ibu? Saya bilang tulisan indahnya huruf lontar itu tebal tipis. Jadi kalau tidak tulisannya tebal tipis, Ibu tidak akan periksa bukunya. Saya kembalikan bukunya, saya tulis tulisannya diperbaiki. Barangkali siswa-siswa yang nonton seperti ini, teman-teman siswanya Ibu yang nonton seperti ini, oh jadi pernah Ibu Nurbaik katakan tulisannya diperbaiki. Bu, lebih bagusnya mau tulisan. Bu, kenapa bisa seperti ini Bu? Tidak diperiksa, saya punya buku. Tulisan tak dulu lihat dulu tulisannya apa maunya Ibu kan? Tulisan indahnya lontar itu seperti apa? Itu tulisan indah tak waktu tak sekolah, huruf Latin itu seperti huruf B, dari tarik dari kecil, huruf kecil garisnya kemudian tebal sama aja huruf lontar seperti itu. Dia tariknya dari bawah ke atas. Itu punya filosofis loh itu. Kenapa harus ditarik dari bawah ke atas? Kita dasarnya adalah berdoanya dari bawah ke atas. Dengan itu juga kita mulainya usaha kita dari bawah ke atas. Semua seperti itu, ada filosofinya. Jadi jangan mengatakan bahwa huruf lontar tulisannya tebal tipis, tarikannya mulai dari bawah ke atas. Itu ada filosofinya tersendiri. Selain filosofinya Bu, apa saja yang menjadi daya tarik dari pembelajaran aksara lontara itu sendiri? Pembelajaran aksara lontara itu dia punya tulisan unik. Saya katakan unik. Dia punya tulisan unik yang dari tebal tipisnya, kemudian itu yang tanda-tanda bacanya juga unik, karena dia harus kita di bahasa Indonesia, saya katakan bahasa Indonesia itu ada e-nya, tetapi tidak ditampilkan bahwa itu di huruf di bahasa Indonesia, di tulisan Latin itu ada tanda di dalamnya, seperti misalnya kata kemeja, kata bendera, tidak ada perbedaan antara e dan e di dalamnya, tetapi pepet dan etalingnya. Kalau di huruf lontar itu sendiri ada perbedaan tersendiri, perbedaan khusus bahwa menuliskan e itu seperti ini. Jadi kalau dia di etaling, dia harus menggunakan tanda aksen di huruf Latinnya, dia harus tandanya di sebelah kiri dari huruf lontar, penulisannya seperti ini. Jadi luar biasa sekali ya Bugis dan Makassar karena memiliki literasi aksara sendiri gitu, iya, dalam betul. bahasanya. Nah, mengenai huruf aksara lontara yang hanya digunakan untuk suku Bugis dan Makassar, kira-kira apa nih Bu perbedaan antara aksara lontara Bugis dan Makassar, atau sama saja?
Ya, ada perbedaan. Kalau di huruf Lontara Makassar itu ada 19 huruf, kaganga, pabama sampai ke H. Kalau di huruf Bugis itu ada tambahan 4 huruf, yaitu kagangangka, adangka, empa, endra, dan enca. Dengan pendudukan tanda baca yang e-nya yang membedakan. Kalau di bahasa Makassar hampir saya tidak pernah temukan ada kata yang menggunakan e. Penggunaan e-nya itu yang mendasar di bahasa Bugis. Mengenai kompetisi begitu Bu, apakah di Sulawesi Selatan terkhususnya di Pangkep sudah sering dilaksanakan kompetisi-kompetisi aksara Lontara gitu? Mungkin cara baca teks menggunakan aksara Lontara atau seperti apa? Kalau yang kompetisi, kalau misalnya kayak lomba-lomba seperti itu enggak. Yang ada itu adalah lomba nyanyi daerah atau lomba puisi daerah. Itu yang pernah yang ada suratnya ke sekolah itu dari pusat diangkat itu bahwa diminta SMP Negeri 2 mengirimkan orang-orang yang berkompeten di dalam tarik suara untuk nyanyi lagu daerah, kemudian puisi daerah itu puisi yang menggunakan bahasa Bugis, puisi yang menggunakan bahasa Makassar, terus sedikit kita ikut. Bahkan ada pernah anak yang dibawa sama Pak Bupati ke Jakarta karena juara lomba pidato bahasa Bugis. Wah, luar biasa. Diadakan oleh Polres Pangkep. Dia dibawa jalan-jalan ke Jakarta. Wah, sama Pak Bupati kita. Luar biasa. Jadi teman-teman kita nih harus belajar aksara Lontara biar bisa jalan-jalan ke luar kota. Dengan gratis. Dengan gratis ya. Jadi teman-teman jangan lupa belajar. Ya, betul. Mungkin hanya itu dulu Bu. Kita akan melangkah ke artikel ya. Oke, boleh teman-teman tampilkan artikelnya dulu. Di sini ada 2 artikel Bu yang membahas mengenai tema aksara Lontara. Ya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai artikel tentang aksara Lontara. Kita sudah terhubung dengan Kak Winda. Kak Winda, kami ingin meminta pendapat Kak Winda juga mengenai artikel ini ya Kak. Oke, artikel pertama yaitu krisis bahasa daerah. PLT Gubernur Sulsel minta sekolah lakukan hal ini. Apa itu? Pelaksana tugas PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meminta pihak penyelenggara pendidikan di Sulsel mewajibkan pembelajaran bahasa daerah di sekolah. Pasalnya menurut Sudirman saat ini jarang sekali ditemukan anak-anak yang bisa menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Kata Pak Sulaiman, saya tidak mau hilang itu bahasa nanti karena anak-anak itu sekarang banyak tidak peduli dengan bahasa daerahnya. Hanya dipakai saja untuk dapat nilai di SD, SMP, setelah SMA tidak ada, sudah hilang, katanya dalam sambutan secara virtual pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Bagaimana nih menurut pendapat Ibu dulu nih? Ya. Kalau menurut saya sangat salut dengan Bapak Gubernur kita, PLT Bapak Gubernur kita ini, Pak Sudirman Sulaiman, yang mengatakan bahwa sekolah harus melakukan hal-hal yang luar biasa sebenarnya untuk supaya bahasa daerah ini tidak punah atau bahasa daerah kita ini hilang. Kenapa beliau prihatin dengan hal seperti ini? Karena melihat, dia katakan gini, melihat anak-anak itu di Sulawesi Selatan hampir tidak pernah menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Gitu. Mereka lebih menggunakan bahasa Indonesia. Makanya saya bilang saya sebagai guru bahasa daerah luar biasa, saya punya perjuangan ini. Karena anak bisa lihat anak-anak yang sudah yang sementara saya ajar, sementara yang sudah tamat itu saya penuh ketegasan sama mereka bahwa ya betul dikatakan Pak Sudirman bahwa ini di SD, SMP sampai di SMA itu hanya bahasa daerah itu diajarkan hanya untuk memperoleh nilai. Iya. Bahkan hampir di semua mata pelajaran. Hampir semua mata pelajaran seperti itu. Utamanya bahasa daerah kan? Dikatakan tadi utamanya bahasa daerah kan? Oke, kita akan lanjut ke artikel yang kedua, yaitu mengenai aksara Lontara yang terancam punah. Oke, dari artikel Palontaraku ini palontaraku.id. Setelah berpulangnya Muhammad Salim, penerjemah dan penafsir Surat Galigo, kitab sastra epik Bugis kuno yang diakui sebagai salah satu karya sastra terpanjang di dunia, praktis tokoh dari kalangan generasi tua yang bisa menerjemahkan dan menafsirkan kitab Ila Galigo tidak ada lagi. Jadi, bagaimana menurut pendapat Ibu? Iya, makanya saya bilang tadi di awal
bahwa kita lah ini yang sebagai generasi pelanjut yang bisa melestarikan ini. Kalau kita tidak ada pemerhati di kalangan kita remaja, itu dikatakan tadi bahwa ini bisa punah, bisa hilang bahasa daerah kita, utamanya huruf lontara kita. Makanya tadi saya katakan saya sangat salut dengan Forum Anak Indonesia yang ada di Pangkep. Mereka ini adalah pemerhati huruf lontara, pemerhati bahasa daerah. Saya katakan ini dipertahankan. 2 jempol untuk anda semua. Terima kasih, Bu. 2 jempol untuk anda semua ini. Terima kasih, Bu. Oke, saya akan meminta pendapat dari Kak Winda Sari. Bagaimana nih tanggapan Kak Winda dari artikel Palontaraku yang mengatakan bahwa aksara lontara terancam punah? Terkait dengan pertanyaan apakah aksara lontara itu terancam punah atau tidak, kita sendiri dari Duta Bahasa, dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sendiri, bahwa salah satu yang menjadi ancaman terbesar sebuah bahasa itu bisa punah atau bahkan mati, betul seperti yang disampaikan sama Ibu tadi, penutur generasi muda. Nah, ada beberapa bahasa daerah, terutama ada di bagian timur seperti Maluku, itu banyak yang sudah punah karena memang penuturnya sudah betul-betul tidak ada. Penuturnya sudah tidak ada. Penuturnya sudah tidak ada. Dan terkait dengan aksara lontara itu sendiri, saya masih optimis bahwa kita tidak terancam punah. Namun rasa mencintai itu yang belum berani kita ungkapkan, ya, belum berani kita ungkapkan. Jadi sejauh ini saya berharap juga dengan adanya Forum Anak Saudara Pangkep, saya sangat optimis bahwa penutur generasi muda kita masih baik-baik saja. Wah, luar biasa sekali. Amin. Forum Anak Saudara Pangkep saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin hanya itu 2 artikel yang akan kita bahas. Selanjutnya kita akan mengangkat ke narasumber kita, Kak Winda. Ini kita ingin tahu nih, Kak, apa saja peran Duta Bahasa untuk melestarikan aksara lontara itu sendiri, Kak? Ya. Peran Duta Bahasa dalam melestarikan aksara lontara, sebelumnya saya mohon izin Ibu untuk menyampaikan. Ya, kita ini punya Trigatra Bangun Bahasa. Kalau kita nih, Trigatra Bangun Bahasa itu artinya ada 3 bahasa yang harus kita lakukan, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jadi bahasa daerah ini betul-betul kita harus lestarikan. Dan yang menjadi peran kita dalam melestarikan hal tersebut, ya tentunya bagaimana kita bisa menjadi model, kita bisa menjadi percontohan dari teman-teman yang lain. Karena yang menjadi poin penting sebenarnya kenapa mereka atau generasi muda malu untuk menggunakan bahasa daerah, karena mereka modelnya yang menjadi tiruannya mereka itu tidak menggunakan bahasa daerah. Jadi banyak tiruannya itu yang menggunakan English, istilahnya English, Indonesia English. Jadi yang menjadi peran kita adalah bagaimana kita bersuara bahwa bahasa daerah itu adalah jati diri kita. Kalau kita melupakan jati diri kita, maka hilanglah kita ini. Seperti itu. Oke. Tadi saya juga sempat bertanya sama Ibu mengenai perkembangan aksara lontara khususnya di Kabupaten Pangkep nih. Bagaimana perkembangan aksara lontara sesungguhnya di Sulawesi Selatan nih, Kak? Berkaitan dengan perkembangan aksara lontara, ini mungkin bukan keahlian saya untuk menjawab hal tersebut, tapi berbicara mengenai perkembangan, dari sudut pandang saya, kita akan berbicara mengenai minat dalam aksara lontara itu sendiri. Dari beberapa penelitian yang saya baca, bahwa salah satunya di UIN, Alauddin Makassar itu mengatakan bahwa memang minat aksara lontara itu semakin menurun, terutama di kalangan generasi muda. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena memang sempat dulu pembelajaran muatan lokal itu dihapuskan. Sehingga semakin menjadi alasan kuat bahwa mereka melupakan. Dan dari pengalaman saya, bertemu dengan teman-teman dari berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan, sempat itu pada saat pemilihan Duta Bahasa, memang beberapa dari mereka tidak mengenal ada namanya aksara lontara. Ini sebenarnya apa? Padahal kalian ini adalah generasi muda dari Sulawesi Selatan loh. Jadi saya sempat kaget. Mereka tidak mengenal bahwa ada aksara lontara yang sangat luar biasa sekali dan membedakan dari provinsi lain. Seperti itu. Gila. Tadi Kak Winda sempat mengatakan bahwa program dari Duta Bahasa sendiri untuk pelestarian bahasa ada 3 bahasa ya yang dilestarikan. Cara metodenya, Kak, apa bentuk kegiatannya itu sehingga bahasa daerah kita bisa terus lestari dari program Duta Bahasa sendiri? Yang menjadi dalam bahasa kami Krida ya, ada namanya Krida atau program kerja yang kami juga bawakan ke nasional kemarin. Kami ada namanya PINPAN, Pindai Pandai Bahasa. Jadi ini semacam kode responsif. Itu kalau bahasa asingnya adalah QR code.
kita tempelkan stiker itu di objek-objek wisata. Nah, sekarang itu lagi berjalan di Anjungan Pantai Losari. Jadi misalnya di Tedong Bonga, itu ada setelah kita pindai, kan langsung ke laman balai. Itu nanti akan diterjemahkan terkait dengan objek itu dalam 3 bahasa. Yang pertama itu bahasa Indonesia, kemudian yang kedua adalah bahasa daerah, dan yang ketiga adalah bahasa asing. Nah, bahasa daerah tergantung dari patungnya itu berasal dari mana. Kalau misalnya dia berarti misalnya tari patundu ada itu di banyak nanti bahasa daerahnya di situ, tergantung dari objeknya. Itu salah satu bentuk yang kami lakukan. Bahasa ada namanya gerak belajar lontara. Jadi kita setiap slide-nya atau halaman itu kita bisa lihat seperti ini, tulisannya kalau gas seperti ini. Jadi di luas cakupannya bisa dipelajari oleh teman-teman di luar sana. Seperti itu. Jadi lebih berbasis kepada teknologi ya Bu. Jadi teman-teman bisa menggunakan teknologi untuk mengakses dan mensosialisasikan bahasa daerah itu sendiri. Oke, seperti itu. Oke, Kak, saya mau tanya nih. Apa yang ingin Kakak sampaikan kepada kami ini, kita semua generasi muda, anak-anaknya Ibu, untuk melestarikan aksara lontara itu sendiri? Ya. Kalau terkait dengan yang ingin disampaikan dari lubuk hati saya pernah sempat mengutip pandangan dari Pramudia Nantatur bahwa seseorang yang tidak mengenal bahasanya sendiri, maka dia tidak mengenal bangsanya sendiri. Jadi apa gunanya kita ada di Indonesia ini kalau kita tidak mengenal bahasa ibu kita, itu bahasa daerah. Jauh sebelum ada bahasa Indonesia yang mempersatukan kita ini tumbuh dari yang namanya bahasa daerah. Dan sampai saya ke luar daerah pun, luar provinsi, saya selalu bangga membawa yang namanya bahasa Bugis, karena saya lebih pahamnya bahasa Bugis, dan selalu memberikan mereka oleh semacam, apakah itu masker menggunakan bahasa lontara, yang ada kagang-angkanya. Jadi mereka kayak, wah luar biasa sekali Sulawesi Selatan ya, ada seperti ini. Jadi saya bangga ketika melihat orang-orang dari Jawa, Sumatera menggunakan masker yang saya berikan, yang menggunakan aksara lontara seperti itu. Ada aksara lontara. Wah, ini Bugis dan Makassar luar biasa sekali, Bu, karena ada ciri khasnya. Mungkin ini merupakan akhir dari perbincangan kita hari ini. Terima kasih kepada narasumber yang luar biasa yang sudah benar-benar membantu kami dari Forum Anak untuk bersama-sama mewujudkan tujuan kita untuk melestarikan aksara, budaya, dan kekayaan kita sendiri di Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak Ibu Nurbaya setelah hadir pada kesempatan kali ini. Iya, saya juga merasa terbantu sekali dengan Anda semua ini untuk melestarikan huruf lontara itu sendiri. Terima kasih juga kepada Kak Winda selaku Duta Bahasa Sulawesi Selatan dan Barat yang telah berkesempatan meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita. Ya, kita terpisah oleh jarak, tapi kita sangat dekat karena memiliki tujuan dan visi misi yang sama, yaitu untuk melestarikan aksara kita. Terima kasih banyak Kak Winda. Ya, terima kasih banyak. Besar harapan saya bisa bertemu langsung dengan teman-teman dari Forum Anak Saudara, dan pastinya Ibu berbagi mau mendapatkan ilmu yang banyak dari Ibu pastinya, karena ada dari pengalaman-pengalaman juga. Semoga mungkin ada dari program Kak Winda yang bisa kerjasama, kami dari Forum Anak bisa join juga gitu mengenai program-program duta bahasa. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah membantu jalannya acara ini, kepada seluruh rekan-rekan panitia, dan kepada teman-teman yang ada di rumah saat ini atau dimanapun teman-teman berada. Semoga kegiatan kita pada hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, dan semoga aksara lontara kita terus lestari hingga anak cucu kita nanti. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa teman-teman Forum Anak dan teman-teman anak yang ada di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.